A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kajian At-Tafsirul Munir masih surat Al-Qalam, surat ke-68 ya, surat kedua dari juz 29. Yang kemarin selesai bagian ketiga yang mengikuti pembagian dari kitab At-Tafsirul Munir ini. Bagian ketiga yang kemarin itu dari ayat berapa kemarin deh? Yang mana nih? Ayat 17 sampai 33 yang menerangkan mengisahkan kejadian beberapa orang, mungkin orang atau kaum yang bercocok tanam, bertani pada waktu hendak memanen, Allah menghanguskan semuanya ya, karena mereka bertekad, mereka durhaka, mereka bertekad untuk tidak mengeluarkan hak dari hasil panen itu, yaitu bagiannya yang menjadi hak orang-orang miskin. Oleh Allah diazab. Kemudian mereka bertobatlah, katanya mereka bertobat, lalu Allah menggantinya. Setelah mereka bertobat, Allah memberi ganti yang lebih baik. Nah, kemarin kesimpulan dan pelajarannya juga sudah nih ya dari bagian ketiga tersebut. Sekarang bagian keempat nih, dari ayat 34 sampai ayat 43. Nah, 34 sampai ayat 43. Ini garis besarnya tentang balasan dari Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua gitu ya, isinya tentang pengingkaran dari Allah. Nah, kalau dalam kajian Tahzibul Akhlak gitu ya, Tahzibul Akhlak tentang penyakit hati al-gurur. Nah, pengingkaran dari Allah tentang gurur mereka. Ya, mereka yaitu ya mereka orang-orang yang durhaka. Orang-orang yang durhaka itu menganggap bahwa mereka itu sama dengan orang-orang yang soleh. Nah, ini agak ini juga nih ya, sebutannya agak lucu juga nih. Isinya di mana orang-orang durhaka itu menganggap sama saja dengan orang-orang yang soleh. Kurang lebih demikian lah ya. Nah, diantaranya ya bantahan dari Allah ya. Bantahan dari Allah kurang lebih seperti ini. Apa kalian yang menentukan? Nah, ini kan gurur itu demikian ya. Apa kalian itu yang menentukan menentukan ini? Allah itu akan memberi pahala, Allah itu akan memberi balasan seperti apa gitu ya kepada mereka. Nah, seolah-olah mereka yang menentukan. Ini bantahan dari Allahnya itu ya tentunya ya. Nah, apa kalian itu yang menentukan balasan dari Allah untuk amal mereka? Nah, garis besarnya itu ya hanya dua. Ini oleh penulisnya bagian keempat sekarang ini ya. Judulnya itu Jazaul Muttaqin wa inkaru taswiyati bainal muti wal asi. Ya, balasan bagi orang-orang yang bertakwa dan pengingkaran dari Allah ya atas keyakinan orang-orang yang durhaka bahwa mereka itu sama saja dengan orang-orang yang soleh. Nah, kurang lebih demikian lah ya. Nah, ayat-ayatnya innalil muttaqina
inda rabbihim jannatin naim. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa di sisi Tuhan mereka ada balasan surga-surga yang hanya berisi kenikmatan. Nah, kurang lebih hanya demikiannya. Bagi orang-orang yang bertakwa di sisi Tuhan mereka ada balasan, telah disiapkan, itulahnya telah disiapkan surga-surga yang hanya berisi kenikmatan. Apa naj'alul muslimina kal mujrimin. Nah, ini bantahan dari Allah nih ya. Nah, apakah sama perlakuan lah persis demikiannya. Apakah sama itu perlakuan Allah bagi orang-orang yang benar-benar berserah diri, taat, berartinya sebetulnya ini kan arti apa namanya yang Islam muslim ya, kalau muslim orangnya gitu ya. Allah memberi nama itu agama terakhir ini Islam, yang secara terjemah atau arti kata Islam itu artinya berserah diri sepenuhnya kepada Allah tentunya. Nah, kalau makna Islam secara bahasa demikian, jadi agama-agama terdahulu juga sama. Agama-agama terdahulu yang Allah turunkan itu sama saja mengajarkan gitu ya. Mengajarkan agar manusia itu taat, pasrah itu sepenuhnya kepada Allah. Arti taat artinya pasrah, itu pasrah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, itu kan maknanya berarti tidak melangkah sebelum ada petunjuk dari Allah. Artinya itu ya menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Allah lah yang mengatur dirinya. Ya Allah lah yang mengatur dirinya. Itu Islam. Artinya kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Bukan menentukan dan mengatur hidup sendiri. Tidak boleh. Kalau sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, ya nanti Allah yang mengatur. Nah, orang Islam itu artinya ya, orang Islam itu adalah orang-orang yang demikian. Dia yang menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, artinya mereka itu orang Islam itu adalah mereka itu yang akan mengikuti apa yang Allah tentukan, apa yang Allah tetapkan, karena sudah menyerahkan kepada Allah. Tidak boleh. Nah, kalau orang kafir, mereka akan menolak berserah diri kepada Allah. Makanya mereka itu menentukan sendiri jalan dan cara hidup mereka yang menurut Allah pasti salah, pasti sesat mereka. Nah, orang Islam kan yang jadi naon sebut nanti ngarahan we lah, cek orang Sunda mak itu ngarahan we Islam, yang artinya berserah diri, menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Pangaturkeun gitulah, seolah demikiannya kita ini kepada Allah seolah-olah demikian. Pangaturkeun karena saya tidak mampu kalau untuk menentukan sendiri itunya langkah cara hidup saya harus seperti apa. Nggak akan ada yang benar sebetulnya manusia. Makanya serahkanlah kepada Allah. Allah lah yang kemudian menentukan harus begini, tidak boleh begitu. Nah, kalau orang Islam artinya ikuti karena kan sudah menyerahkan kepada Allah. Nah, orang Islam yang ini pasti sering terbawa dia di sini nih ya. Rasulullah kan yang menyabdakan kalian orang Islam mestinya menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, berarti akan mengikuti apapun yang Allah tetapkan. Tapi kenyataannya kan Rasulullah sudah menyabdakan kalian akan mengikuti cara-cara hidup orang kafir. Taeta cek orang Sunda mau itu puguh. Tu pegeh pisan. Tu pegeh pisan kumaha ongkoh Islam gitu kan, bahasa Sunda mah ongkoh Islam, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah.
Artinya gitu tadinya bagaimana sebutnya bagaimana melangkah, bagaimana beramal, bagaimana hidup itu sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Ya oleh Allah lah diberi petunjuk cek orang Sunda mah keku Allah dituduhkan. Gitu ya oleh keku Allah dituduhkan. Yang tadilah intinya harus begini, tidak boleh begitu. Tapi mau teka harti onggo. Ayo disebut Islam kalau di ayat ini kan afanaj'alul muslimina kal mujrimin, apakah perlakuan kami ini akan sama ya, terhadap orang-orang yang tadinya muslim itu kan yang menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, lalu oleh Allah ditentukan harus begini tidak boleh begitu, diikuti karena kan terserah Allah, mengikuti sepenuhnya, menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Nah, apakah sama perlakuan Allahnya kepada orang-orang yang demikian ya, orang-orang, karena di sini muslim ya, muslim ini bisa dalam arti muslim secara bahasa artinya yang menyerahkan diri sepenuhnya, atau muslim di sini kalau sebagai nama agama ya, nama agama gitu ya. Muslim itu adalah orang yang beragama Islam. Nah, tapi kalau melihat lawan katanya yang ada di sini, afanaj'alul muslimina kal mujrimin, apakah sama gitunya? Apakah kami akan memperlakukan sama orang-orang Islam dengan al-mujrimun itu adalah orang-orang yang berdosa. Kan orang Islam juga banyak yang berdosa. Jadi di sini kata muslim di sini lebih cenderung ya, cenderung kepada mana bahasa? Yaitu orang-orang yang seperti tadi maknanya menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Karena untuk menentukan cara langkah amal hidup sendiri tidak akan bisa, tidak akan benar. Serahkan kepada Allah, kemudian Allah memberi petunjuk. Nah, orang yang demikian ya, yang menyerahkan dan menaati tentunya ya, menyerahkan sepenuhnya diri, ya menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah, mau oleh Allah diperintah begini, dilarang begitu, ya terserah Allah karena kan sudah menyerahkan. Nah, apakah kami akan memperlakukan sama orang-orang yang berserah diri sepenuhnya kepada Allah dengan al-mujrimun itu adalah orang-orang yang berdosa? Kan hanya kalah, tapi sayangnya gitulah ya, sayangnya ada orang yang beragama Islam, di mana beragama Islam itu kan mestinya sesuai dengan nama, katakanlah ya. Agama Islam itu apa? Ya kalau Islam sebagai nama agama mah ya agama terakhir lah gitunya. Kalau Islam sebagai agama, gini agama terakhir yang Allah turunkan dengan kitab suci Al-Quran, nabinya Rasulullah SAW, itu agama Islam. Nah, Allah mengambil nama tersebut, nama agama terakhir itu Islam. Nah, disesuaikanlah dengan sebutannya. Ya, Islam itu adalah artinya berserah diri sepenuhnya, ya pasrah gitulah, mau dibeginikan mau dibegitukan oleh Allah itu mau gitu ya. Tapi sayangnya tadi itu banyak orang yang agamanya Islam, tapi ketika oleh Allah diperintah begini gak dilaksanakan, ketika Allah melarang begitu malah dilanggar. Cek orang Sunda mah Allah garo-garo teu ateul, bahasa Sunda Sunda sininya. Allah gara-gara teu ateul, seolah-olah kumaha ieu teh ongko masrahkeun ka dieu. Ya katanya kan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Mau di ini kan mau di itu kan apalah pasti saya taati, pasti saya ikuti. Tapi kan malah menentukan sendiri, lepas, tidak mengikuti, tidak melaksanakan apa yang Allah tetapkan. Nah, itu tidak sesuai dengan karakter. Nah, tidak sesuai dengan karakter agama Islam. Tapi banyak yang demikiannya, yaitu yang disebutkan oleh Rasulullah, orang-orang Islam beragama Islam tapi tidak mengikuti apa yang dari Allah, malah mengikuti orang-orang
Orang-orang kafir, tadi sebutna al mujrimun, orang-orang yang durhaka, orang-orang yang berdosa. Kalau kafir sudah jelas, katakan banyak kalau kafir ya sudah jelas pasti mereka durhaka. Tak tahu gitulah mereka itu hidupnya hanya dosa. Makanya catatan amal orang kafir itu kan nggak ada amal soleh. Satu saja di catatan amal mereka orang kafir nggak akan ada amal soleh. Sepenuhnya gitulah, sepenuhnya hanya dosa itu catatan amal mereka. Ya tentunya yang amat disayangkan itu adalah orang-orang Islam yang hidupnya malah mengikuti orang-orang kafir, tidak sesuai dengan sesuai jengaran atau gitulah. Ya, tidak sesuai dengan nama, tidak sesuai dengan karakter, dengan sebutan bahwa dirinya itu seorang muslim, yang artinya orang yang berserah diri, orang yang menyerahkan diri tentang segala-galanya itu kepada Allah. Nah, apakah sama? Nah, di sini nih ya tadinya kalau diberi judul gitu ya. Bagian keempat ini adalah balasan bagi orang yang bertakwa dan pengingkaran Allah atas keyakinan orang-orang yang durhaka bahwa mereka itu sama saja dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Malakum, ini lanjutannya ya ayat berikutnya. Malakum kaifa tahkumun. Malakum, kenapa kamu demikian? Sini mau baca balieur bencik Allah teh. Balieur bener jelema. Kenapa kamu bisa berkesimpulan demikian? Tak itulahnya bagaimana kamu bisa mengambil kesimpulan seperti itu? Malakum. Malakum pertanyaannya di sininya, ada apa dengan kalian? Kaifa tahkumun, mengapa kalian bisa menyimpulkan demikian? Yaitu sama, itulah sama antara orang-orang yang berserah diri kepada Allah, artinya orang yang taat ya, sekarang sudah menyerahkan diri sebenarnya kepada Allah, dengan orang-orang yang durhaka. Dan menurut mereka sama, bahkan ada yang mereka ini akan mendapatkan surga, mereka akan mendapatkan yang lebih baik daripada orang-orang yang taat kepada Allah. Nah, makanya rangkaian ini diawali dengan siapa sih itu kan yang akan mendapatkan surga yang hanya berisi kenikmatan. Nah, di awalnya bagian ini ayat 34. Orang-orang yang bertakwa Allah sudah siapkan bagi mereka surga yang hanya berisi kenikmatan. Nah, ini Allah mempertanyakan itu ya. Allah mempertanyakan, "Malakum, ada apa dengan kalian wahai manusia, wahai orang-orang yang durhaka? Ada apa dengan kalian? Mengapa gitu ya? Kaifa tahkumun, bagaimana bisa kalian menyimpulkan, memutuskan demikian?" Yaitu ya, sama saja orang-orang yang durhaka itu dengan orang-orang yang soleh. Itu demikianlahnya orang yang durhaka dan orang yang soleh. Amlakum kitabun fihi tadrusun, ya, atau apakah kalian punya kitab, itu punya kitab yang diturunkan oleh Allah yang kamu pelajari? Coba tunjukkan kitabnya mana, itu yang menerangkan demikian, yang menerangkan bahwa orang-orang durhaka itu sama saja dengan orang-orang yang soleh. Ya, lakum kitabun fihi tadrusun, atau apakah kalian mempunyai kitab itu yang diturunkan oleh Allah kepada kalian yang kamu pelajari, terus ada keterangan demikian. Innalakum fihi lama takhayyarun, sesungguhnya kamu dapat memilih apa saja yang ada di dalamnya. Nah, artinya kan Allah yang harus mengikuti mereka. Sesungguhnya kamu dapat memilih apa saja yang ada di dalamnya.
yang ada di dalam kitab tersebut, gitulah ya. Apakah ada kitab yang Allah turunkan kepada kalian yang kalian pelajari, lalu ada keterangannya yang tadinya, lalu kalian ini bebas memilih, saya ingin begini, saya ingin begitu, lalu Allah itu hanya iya saja, manggut saja mengikuti keinginan mereka. Ya, sesungguhnya kamu dapat memilih apa saja yang ada di dalamnya, itunya artinya mereka bebas memilih sesuka hati mereka, dan Allah harus mengikuti, Allah harus mengiyakan. Nah, ini yang namanya gurur kan, kalau dalam kajian Tahdzibul Akhlak, penyakit hati gurur. Mereka berangan gitu kan, berangan-angan ya, bukan harapan kan. Mereka berangan bahwa mereka ini akan mendapatkan yang baik dari Allah. Mereka sudah mengangankan bahkan mereka ini mendapatkan balasan lebih baik dari Allah. Nah, seolah-olah mereka lah yang menentukan balasan dari Allah itu apa, dan Allah harus mengikuti. Geus gara-gara teu ateul deui ieu mah ya. Arinya aneh adalah ya aneh, emang kumaha maneh di surga usaha. Jadi mereka itu kan seolah-olah demikian, ini kan benang merahnya. Mereka lah yang menentukan, mereka lah yang memilih apa yang mereka inginkan, itu harus dipenuhi. Lalu Allah harus mengikuti keinginan mereka. Tapi garo-garo teu teh, hari surga teh usaha tuh. Amlakum aimanun alaina balighatun ila yaumil qiyamah innalakum matahkumun. Atau apakah kamu sudah, atau apakah kamu itu memiliki atau apakah kamu memiliki janji-janji yang dikuatkan dengan sumpah dari kami, dari Allah, yang berlaku sampai hari kiamat, bahwa kamu dapat memutuskan, mengambil keputusan sesuka hati kamu. Ini berat nih ya sebetulnya ya, sanggahan bantahan dari Allah sekaligus. Allah taubih bahasa Arabnya, sekaligusnya Allah itu merendahkan mereka yang punya keyakinan seperti ini. Mereka yang menentukan, lalu Allah harus mengikuti keinginan, ketentuan, dan keputusan mereka. Nah, atau artinya kalian meyakini demikian itu, apakah sudah ada perjanjian dengan Allah seperti itu, yang dikuatkan dengan sumpah dari kami, yang berlaku sampai hari kiamat, bahwa kalianlah yang mengambil keputusan, kalianlah yang menentukan. Salhum ayyuhum bidzalika za'im, tanyakanlah wahai Muhammad kepada mereka, siapa di antara mereka yang bertanggung jawab. Siapa di antara mereka itunya yang bertanggung jawab atas keyakinan tersebut? Ada pasti ada yang mengajarkan. Ya, pasti ada yang mengajarkan. Tanya kepada mereka, siapa yang bertanggung jawabnya atas hal tersebut? Atas kesimpulan dan keputusan itunya yang diambil tadi, yaitu keputusannya mereka menentukan sendiri. Allah itu harus mengikuti keinginan mereka. Amlahum syuraka'u falyatu bisyurakaihim in kanus shodiqin. Atau apakah mereka itu mempunyai sekutu-sekutu? Jika demikian, datangkanlah sekutu-sekutu mereka jika mereka orang-orang yang benar. Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Ingatlah pada hari ketika betis disingkapkan. Nah, ini ada idiom di sini dia, ada makna kiasan. Ingatlah pada hari ketika betis disingkapkan dan mereka diperintah bersujud, tapi mereka tidak mampu untuk bersujud. Khosyiatan absoruhum tarhaquhum zillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Pandangan mereka tertunduk ke bawah, diliput kehinaan. Nah, ini sebetulnya yang sesungguhnya adalah seperti ini ya.
Pandangan mereka tertunduk ke bawah diliputi kehinaan, tertunduk lesunya kalau di ayat lain itu ya. Yang ini yang wujuhu yauma idzin khasyiah. Pada hari kiamat di akhirat nanti akan ada manusia-manusia yang tertunduk lesu, diliputi kehinaan, rasa malu yang tak terkira. Nah, dan sungguh dahulu ketika di dunia mereka telah diseru untuk bersujud ketika mereka sehat, tetapi mereka tidak melakukannya. Ya, intinya ya kan mereka ini tidak mau tunduk. Mereka ini tidak mau tunduk, tidak mau patuh, tidak mau taat kepada Allah ya. Jadi ayat ini begini nih ya. Nanti di hari kiamat di akhirat pandangan mereka tertunduk ke bawah. Nah, artinya wajah mereka tertunduk diliputi kehinaan, rasa malu itu yang tidak terkira. Nah, sungguh dahulu ketika di dunia mereka diperintah untuk bersujud ketika mereka sehat, tapi mereka tidak mau melakukannya. Nah, sampai di sana sih rangkaiannya. Nah, bagian ini dulu, munasabah, korelasi bagian ketiga tentang orang-orang yang berkebun gitu ya, yang Allah azab dengan menghanguskan kebun mereka. Nah, dengan sekarang bagian keempat ya, ayat 34 sampai 43 yang isinya dua balasan bagi orang yang bertakwa dan bantahan dari Allah atas keyakinan mereka yang benang merahnya adalah mereka yang menentukan, Allah yang harus mengikuti kemauan dan keinginan mereka. Nah, korelasinya di bagian ketiga Allah mengancam, ancamannya orang-orang kafir Quraisy. Allah mengungkap kisah orang yang berkebun diazab oleh Allah dengan cara dihanguskan itu disampaikan oleh Allah tentunya melalui Rasulullah SAW, yang oleh Rasulullah SAW disampaikan kepada orang-orang kafir Quraisy, yang intinya bahwa Allah akan mengazab, Allah akan menyiksa siapapun orang-orang yang durhaka. Dengan menyampaikan kisah demikian, ya, pemilik kebun durhaka kepada Allah lalu oleh Allah disiksa. Nah, Allah sampaikan kepada orang-orang ancaman siksaan itu kepada orang-orang kafir Quraisy sebelum Allah benar-benar menghukum, mengazab, menyiksa mereka. Disampaikan dulu oleh Allah. Azab di dunia, itulah ya, azab di dunia. Nah, di mana di salah satu ayat yang kemarin ya, bagian ketiga itu wala azabul akhirati akbaru law kanu ya'lamun. Nah, ini menunjukkan azab di dunia itu ada, dan pastilah azab di akhirat itu lebih besar, lebih dahsyat, lebih ngeri itulahnya tuh, andai mereka mengetahuinya. Nah, di bagian ketiga demikian. Nah, di ayat ini, di bagian ini Allah menerangkan orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses, yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang takut kepada Allah, orang-orang yang Islam. Tapi Islamnya bukan nama agama nih. Mending tuh nyebut eta lah. Ya, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang takut, orang-orang yang tunduk, patuh, taat sepenuhnya kepada Allah. Karena sudah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Kalau bahasa Sunda mah pokoknya merek buru, merek hidung, rek dikitukeun, rek dikieun, rek dikumahakeun wae mau lah. Asal itu Allah gitu kan.
Allah yang menentukan, Allah yang menetapkan, Allah yang memerintah, Allah yang melarang. Jadi perintah apapun asal oleh Allah pasti akan ditaati. Nah, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang sukses itu adalah orang-orang yang demikian. Dan Allahnya di bagian ini menerangkan bahwa bagi orang-orang yang bertakwa itu adalah, nah ini balasan tak terhingga dari Allah, yaitu berupa surga yang hanya berisi kenikmatan. Nah, kemudian di dalam bagian ini Allah membantah, Allah menyanggah orang-orang yang durhaka bahwa mereka itu sama dengan orang-orang yang soleh di akhirat. Tanpa masalahnya di sini ya, nih Allah membantah, Allah mengingkari keyakinan orang-orang yang durhaka bahwa mereka itu sama dengan orang-orang yang soleh di akhirat nanti, tanpa tanpa data, tanpa bukti, tanpa dalil. Apa dalilnya gitu kalau mereka itu sama dengan orang-orang yang soleh? Ya tentu saja ini dibantah gitu ya oleh Allah ya. Dan juga tidak ada perjanjian dari Allah bahwa Allah itu akan memperlakukan mereka sama dengan orang yang soleh. Dan tidak ada pelindung, tidak ada jaminan. Nah, ya, jaminan keamanan lah sebutnya. Tidak ada jaminan keamanan bagi mereka pada hari kiamat, pada akhirat, yang itulah yang kondisinya itu amat berat bagi manusia. Nah, kondisi di akhirat itu amat berat itu bagi manusia. Nah, bahkan awalnya pun sudah terasa sangat berat. Ya, awalnya itu kan kejadian kiamat, kehancuran alam raya, itu sangat berat bagi manusia. Di mahsyar, di antaranya ini saja mungkin bisa, kalau mau kita bayangkan seperti ini saja nih ya, bahwa di mahsyar itu ya, mahsyar tempat awal kemunculan manusia di alam akhirat, seperti apa sih keadaannya, kondisi mahsyar? Di dalam kitab Burriqoqnya tentang mahsyar dijelaskan bahwa mahsyar itu adalah sebuah tempat yang berupa dataran, tidak ada apapun di sana, bangunan, pohon, gunung untuk berteduh gitu ya, datar pokoknya semuanya berwarna putih. Matahari jaraknya sangat dekat di atas kepala, hanya 1 mil, 1,6 kilometer. Kondisi manusianya semuanya telanjang, semuanya tanpa alas kaki. Semua manusia aja yang tanpa penutup, tanpa sehelai benang pun itu kan disebutnya yang menutupi badan mereka, semuanya telanjang, semuanya tanpa alas kaki, berada di satu dataran tanpa tempat untuk berteduh, matahari sangat dekat. Satu hari di sana sama dengan 50.000 tahun kita di bumi. Nah, bersakitulah mahsyar tesugan. Amat berat nih pastinya kondisi demikian. Kecuali di mahsyarnya khusus, bukan khususnya di mahsyar nih. Kecuali orang yang disebutnya diberi naungan, diberi perlindungan, diberi jaminan keamanan oleh Allah. Hanya orang yang seperti itu yang selamat dari kengerian di sana. Sakitulah juga mahsyar itu kondisinya demikian, manusianya sendiri tanpa alas kaki, tanpa tanpa pakaiannya, semuanya telanjang. Kebayang lah kalau kita bayangkan, dirinya abring-abringan, beringkat itu, beringkat dia. Semuanya mencari perlindungan. Ya, karena matahari jaraknya sangat dekat, dengan itu saja itu sudah
apa namanya, kalau disebut siksaan itu sudah azab yang berat dengan matahari yang jaraknya sangat dekat. Dan berlanjutlah, itu kan baru awal kemunculan manusia di akhirat. Kondisinya seperti itu. Satu hari di sana sama dengan 50.000 tahun. Panggih jengkolot kabur tah Nabi Ibrahim contohnya. Yang pertama lari dari ketika bertemu dengan bapaknya adalah Nabi Ibrahim. Yang pertama lari menjauh ketika bertemu dengan ibunya Nabi Ibrahim. Yang bertemu dengan anaknya Nabi Nuh, yang bertemu dengan istrinya Nabi Lut, geningan. Itu nabi, itulahnya itu nabi saja seperti itu, artinya nabi saja demikian. Jadi betul-betul tidak ada yang bisa menyelamatkan siapapun, boro-boro pikiran batur. Ketika Rasulullah menerangkan yang ini nih, bahwa itu tadinya bahwa nanti manusia itu akan dihidupkan, diciptakan kembali, dimunculkan di mahsyar dalam keadaan telanjang. Aisyah bertanya, kalau begitu malu yo, karena laki-laki perempuan kan ada di satu tempat di sana semuanya, laki-laki perempuan, bagaimana nanti kita malu itu saling melihat aurat satu sama lain. Kan Rasulullah menjawab, wah boro-boro mikiran itu. Semuanya hanya yang ini nih, likulli mri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni, pada hari itu, bahkan sejak hari kiamatnya nih ya, ayat ini nih, pada hari tersebut semuanya hanya akan sibuk memikirkan bagaimana nasib dirinya. Boro-boro mikiran batur, bagaimana anak saya, bagaimana orang tua saya, nggak ada. Semuanya hanya memikirkan keselamatan dirinya. Nah, itulahnya diantaranya nih ya. Nah, sekarang nih penjelasannya nih. Tadi korelasinya demikiannya. Setelah di bagian ketiga, ya Allah mengancam orang-orang kafir di dunia. Dan itunya menyampaikan bahwa azab di akhirat itu jauh amat jauh berlipat-lipat lebih berat daripada azab yang Allah timpakan di dunia. Nah, kemudian Allah menerangkan orang yang beruntung, tadinya beruntung, orang yang berbahagia, orang-orang yang sukses. Nah, ini sebetulnya kan kesuksesan hakiki bagi manusia itu adalah kalau masuk surga. Nah, kalau masuk surga harus bagaimana? Kan di dunianya, kalau kita anggap nih ya, kesuksesan di dunia itu jadi apa sih? Ya, kesuksesan di dunia itu jadi apa? Jadi orang yang bertakwa, nah itu kesuksesan terbesar bagi manusia. Menjadi orang yang bertakwa, itu yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Inna atqakum inna a'lamakum wa atqakum billahi la'ana. Sesungguhnya yang paling mengenal Allah dan yang paling bertakwa kepada Allah itu adalah aku. Nah, di mana kan Allah menentukan sesungguhnya yang paling mulia di mata Allah adalah yang paling bertakwa. Jadi golongan. Ya soalnya kan akan ada golongan hiji A, hiji C, 2B, 2C. Golongan apa? Golongan orang yang bertakwa lah, mending eta golongan pangluhur nama. Ini kesuksesan terbesarnya bagi manusia itu adalah menjadi manusia yang bertakwa. Oh, dulu di kitab Burikok juganya sudah agak lama, sudah sangat lama, ini sudah lewat juga pembahasannya. Bahwa apa seseorang itu dikatakan sukses kalau menjadi konglomerat. Sukses apanya? Itulah katakan, oh ya di dunia ya nisbi semuanya. Dunia serba nisbi, jadi suksesnya pun sukses yang nisbi, bukan sukses yang hakiki. Menjadi seorang raja sukses dunia berarti nisbi semuanya.
kesuksesan yang nisbi dan benar ternyata yang seorang raja bisa dijatuhkan oleh Allah, dari yang asalnya diagungkan bisa jadi orang yang dihinakan. Seorang konglomerat Allah mudah, kalau mau menjadikannya miskin dulu pernah terjadi. Bagaimana Korun yang dengan kekayaannya yang sedemikian berlimpah sangat banyak, lalu Allah azab hina kan, bukan tidak kalau asalnya kedudukannya, kemuliaannya dengan kekayaan itu kan hilang seketika. Ini kesuksesan yang sesungguhnya bagi seseorang di dunia itu adalah menjadi orang yang bertakwa. Tak tambah sukses dunia dan akhirat kalau menjadi orang yang bertakwa. Nah, bagian penjelasan ayat-ayatnya. Nah, ini tidak terlalu panjang juga nih ya. Kalau ayat yang pertamanya yaitu ayat 34. Inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin naim. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa Allah sudah siapkan. Allah sudah nih ya, karena memang surga kan sudah ada. Bagi orang-orang yang bertakwa sudah Allah siapkan, sudah ada nih. Di antaranya kan ini kan diantaranya dulu Nabi Adam kan ditempatkan di surga. Nanti manusia masuk surga itu surga yang mana? Ya surga yang dulu Nabi Adam pernah berada di sana. Kemudian Rasulullah kan waktu Isra Mi'raj juga oleh malaikat Jibril diajak masuk surga. Surga yang mana? Ya surga nanti yang akan dimasuki oleh manusia di akhirat. Sudah Allah siapkan, itu sudah Allah adakan. Bagi orang-orang yang bertakwanya inna likulli manittaqallaha wa ata'ahu. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa dan taat kepada Allah di akhirat nanti sudah Allah siapkan surga lahnya. Ini orang Indonesia kan menyebutnya ya surga, yang itu adalah surga. Laisa fiha illa tanaumul khalisul ladzi la yazulu wa la yanqadi. Di mana surga itu hanya berisi kenikmatan, saja lah, hanya tambahan saja, padahal hanya itu saja. Hanya kenikmatan saja isinya, yang tidak akan hilang, tidak akan terputus, dan tidak akan berhenti. Ya, kenikmatannya seperti ininya, tidak akan hilang, tidak akan terputus, dan tidak akan berhenti. Wala yakdiruhu syai'un, dan tidak akan bisa diukur, atau ya namanya tidak bisa diukur itu tak terhingga, tak terkira. Nah, inilah sukses yang sesungguhnya. Ini kan ini di akhiratnya kan ini di akhirat kan, surga itu adanya nanti di akhirat orang masuk surga. Nah, kalau di dunia ya untuk bisa mendapatkan hal seperti itu, untuk bisa mendapatkan surga yang demikian itu adalah orang yang bertakwa dan taat kepada Allah. Ya, berarti sebetulnya kesuksesan sesungguhnya bagi manusia itu adalah kalau menjadi orang yang bertakwa, orang yang taat kepada Allah. Nah, di akhiratnya Allah menjanjikan seperti ini ya, di sini sebutnya hanya seperti ini keterangannya ya. Surga yang hanya berisi kenikmatan saja, sagalana pokoknya malah gitu ya, yang di surga itu hanya itu saja. Nah, kita bandingkan seperti ini. Kalau di dunia mah lagi bahagianya bisa saja muncul datang berita yang menyedihkan, langsung berubah. Sedang menikmati kebahagiaan misalnya ya, karena sesuatu lah gitu ya, sedang menikmati kebahagiaan, datanglah berita misalnya, datanglah satu peristiwa yang tidak mengenakan, berubah langsung bahagianya jadi sedih. Nah, kalau di surga itu gak akan ada
segala-galanya hanya mendatangkan bon komplit ya mabrnya, segala-galanya hanya mendatangkan kenyamanan, kenikmatan, kebahagiaan. Hanya itu saja, pokoknya segala-galanya di surga itu hanya akan mendatangkan, memunculkan, ya semuanya hanya mendatangkan kenyamanan, kenikmatan, kebahagiaan. Nah, yang kadarnya pun itulah yang sesungguhnya. Kalau di dunia tadi semuanya serba nisbi sebutannya, bukan yang hakiki. Mudah berubah, kadarnya juga sedikit. Eta contohnya nuker nonton main bola gitu ya. Yang nonton main bola kan ketika tim yang didukungnya mencetak gol, coba kita lihat di televisi, orang di stadion gemuruhnya, bahagianya seperti apa. Padahal ini manehna nu ngagolkeun ge da manehna pelajo penonton, tapi wah ajar-ajaragana silih gabruk, silih tanggep jeung sesama penonton deui. Sesaat kemudian tim lawannya mencetak gol, tuh kebahagiaannya langsung berubah. Kemudian tim lawan mencetak gol lagi, mulai uring-uringan. Sampai pertandingan berakhir, tim yang didukungnya kalah, amung ngamuk tadi jalan lagi segala diruksak. Itu contoh nyatanya kebahagiaannya itu di dunia sebetulnya seperti itu, hanya sesaat. Karena kebahagiaannya nisbi. Nah, kalau di akhirat yang tadi nih, kebahagiaannya itu tidak akan hilang, tidak akan terputus, tidak akan terhalang oleh apapun, dan tidak akan berakhir dengan kadar yang tak terkira, tak terhingga. Nah, kemudian untuk ayat berikutnya, di sininya penulis memuat, menukil perkataan seorang ahli tafsirnya di zaman tabi'in. Banyaknya ahli tafsir di zaman tabi'in yang suka dikutip nih oleh para ulama. Hasan al-Bisri misalnya, kemudian Mujahid, dunia orang nama yang suka dikutip. Ini di sini Muqatil namanya. Nah, Muqatil berkata, ketika turun ayat ini, yaitu bagi orang-orang yang bertakwa, artinya mereka juga tahu arti kata takwa itu apa. Ketika turun ayat ini, yaitu sesungguhnya bagi orang yang bertakwa sudah Allah siapkan, sudah Allah sediakan surga yang hanya berisi kenikmatan. Nah, ketika turun ayat seperti ini, dulu orang-orang kafir ya, orang-orang kafir Mekah berkata kepada kaum muslimin, innallaha fadolna alaikum fid dunya, sesungguhnya Allah sudah lebih mengutamakan, sesungguhnya Allah memberi kelebihan, Allah memberi keutamaan Allah memberi keutamaan kepada kami dibandingkan dengan kalian. Ini mereka melihat kondisi bahwa mereka ini kaum kafir Quraisy nih yang dimaksud di sini. Mereka kan lebih kaya. Mereka lebih terpandang. Mereka lebih terhormat. Sementara kaum muslimin pada saat itu, orang-orang Islam, para sahabat gitunya di awal-awal keberadaan Islam, mereka kan tersingkir. Ya, mereka tersingkir, mereka direndahkan, mereka dihinakan. Nah, orang-orang kafir berkesimpulan, enakan jadi kami. Allah sudah memberi kelebihan, keutamaan kepada kami di dunia ini. Fala buddha ayu faddilana alaikum fil akhirah. Maka di akhirat pun sama nanti kondisinya seperti ini. Kami lebih dimuliakan oleh Allah. Kami tetap diberi kelebihan dan keutamaan oleh Allah dibandingkan dengan kalian. Fa in lam yahsulit tabdila fala aqalla minal musawah. Nah, kalaupun kami tidak lebih utama, tidak lebih dari
kalian minimal sama lah. Ini menurut mereka nih. Ya, kata Muqatilnya demikian nih. Ketika turun ayat innalil muttaqina inda rabbihim jannatin naim, sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah sudah disiapkan surga yang hanya berisi kenikmatan. Nah, orang kafir mengatakan seperti ini. Coba kita lihat sekarang nih di dunia ini, enak mana antara kamu ini antara enak lebih enak mana, coba lihat kenyataannya. Kami seperti ini kondisinya, sementara kalian. Ya, orang-orang Islamnya saat itu, ya para sahabat yang ya di awal-awal kemunculan Islam kan, yang masuk Islam memang orang-orang yang miskin, bukan orang-orang yang berpengaruh. Jadi mereka merendahkan, menghina orang-orang Islam saat itu dengan mengatakan, coba lihat kami hidupnya lebih enak. Artinya Tuhan, Tuhan menyebutnya bukan Allah. Artinya nih Tuhan memberi keutamaan, memberi kelebihan kepada kami dibandingkan dengan kalian. Nah, maka nanti di akhirat pun seperti ini juga kondisinya. Kalaupun tidak diberi kelebihan, keutamaan, tidak lebih baik dari kalian, minimal sama antara antara kita nih ya, yang menurut mereka juga sudah mereka sudah merasa gitu ya, bahwa mereka itu bukan orang yang taat. Mereka tidak taat, berarti kan mereka sudah merasa nih. Ini Muqatil mengatakan demikian ketika turun ayat ini, yaitu innalil muttaqin, sesungguhnya bagi orang yang bertakwa. Jadi mereka ini sudah tahu arti kata takwa itu apa. Mereka sesungguhnya bagi orang yang bertakwa, Allah sudah menyiapkan surga yang hanya berisi kenikmatan. Ternyata mereka kepanasan. Mereka kepanasan, mereka kebakaran jenggot nih mendengar ayat ini. Maka mereka menyimpulkan, mereka menetapkan, coba di dunia bandingkan antara kami dengan kalian seperti apa. Ini kan lebih bagus kami, lebih enak kami. Kami ini berkecukupan, kami ini kaya, followersnya banyak, lah gitu, pengikutnya banyak, subscribernya juga banyak. Nah, kalian minoritas, miskin, rendah, hina. Maka di akhirat pun nanti akan seperti ini. Nah, ini yang dibantah oleh Allah. Ya, kemudian kan Allah membantah nih keyakinan mereka, yaitu dengan ayat afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Apa kami akan memperlakukan sama orang-orang yang solehnya lebih baik? Kita artikan demikianlahnya, orang-orang yang, apakah kami akan memperlakukan sama antara orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat, orang-orang yang bertakwa dengan orang-orang yang mujrimin, orang-orang yang berdosa. Nah, ini maknanya adalah bagaimana mungkin kaifa nusawi bainal fariqaini fil jaza. Bagaimana mungkin kami akan memberikan yang sama balasannya, al jaza itu balasan. Bagaimana mungkin kami akan memberikan balasan yang sama untuk dua kelompok orang tadi, orang-orang yang soleh, orang yang taat, orang yang takwa dengan orang-orang yang durhaka. Ini bantahan dari Allah ya. Mana mungkin kami akan memberikan yang sama balasannya? Mana mungkin kami akan memberikan balasan yang sama untuk kedua kelompok tadi? Mana mungkin kami akan memperlakukan orang-orang yang taat sama dengan orang-orang yang fajirun mujrimun asin. Nih itu apa durhaka lah pokoknya mah. Seperti orang yang durhaka, la yubali bimaksiatihi. Apa kami tidak akan mempedulikan kedurhakaan mereka? Apa Allah akan mengabaikan, artinya ya, apa Allah mengabaikan kedurhakaan mereka? Bahkan kan ini kalau bicara orang-orang kafir nih,
Ini yang kemarin juga nih baru bukan terungkap, terbawa juga hadisnya tentang dalam bab sabar kemarin dalam kitabul adabnya, sabar ketika mendapatkan hal yang menyakitkan, tidak mengenakan, hal yang buruk lah gitunya. Nah, Imam Bukhari kan di dalam bab tersebut memasukkan tidak ada yang lebih sabar atas hal yang menyakitkan daripada Allah, yaitu Allah bersabar ketika manusia mengatakan bahwa Allah punya anak. Nah, bersabar di situ adalah Allah tetap menjalankan sesuai dengan yang sudah Allah tetapkan. Tanya tepaneta makna sabar tuh. Menjalani, berpegang gitunya kepada apa yang sudah Allah tetapkan. Bukan mengikuti rasa marahnya, karena Allah itu murka. Sebetulnya kan mendengar gitu kan lah. Allah mendengar manusia yang mengatakan demikian. Allah murka mendengar manusia mengatakan bahwa Allah punya anak. Nah, kedurhakaan mereka itu sampai demikian. Allah menyebutnya hal seperti itu adalah manusia merendahkanku. Allah yang maha tingginya, Allah itu kan al-a'la al-ali. Kalau dalam bacaan sujud dan subhana rabbiyal a'la itu artinya yang maha tinggi, direndahkan sedemikian rupa oleh manusia dengan mengatakan bahwa Allah punya anak. Kamu udah seru jeung maneh cek Allah teh jelema anu boga budak mah Allah nah ini direndahkan. Allah direndahkan sedemikian rupa dengan mengatakan bahwa Allah punya anak. Yang punya anak itu manusia. Artinya Allah direndahkan nih, direndahkan sedemikian rupa hingga sejajar dengan yang punya keturunan. Manusia, binatang, pohon, kan yang kita lihat saja nih ya. Yang berketurunan kan itunya manusia, binatang, pohon. Apa Allah disamakan dengan mereka? Nah, kedurhakaan mereka itu sampai amat sangat gitu ya. Allah yang al-a'la, yang maha tinggi, direndahkan sedemikian rupa. Dengan mengatakan demikian berarti merendahkan Allah itu menjadi sama dengan mereka yang berketurunan. Ya samalah dengan manusia, samalah dengan binatang, sama dengan pohon. Nah, apa Allah akan mengabaikan hal seperti itu? Nah, di sini nih ya, apakah mereka mengira itunya apakah akan sama? Bagaimana mungkin kami memberi balasan yang sama antara orang-orang yang soleh, yang taat dengan orang-orang yang durhaka, dengan mengabaikan kedurhakaan, kemaksiatan yang telah mereka lakukan. Kalla fala tusawi bainal muti'i wal asi, tidak sekali-kali, tidaklah sama, fala taswiyata, kalla tidak sekali-kali, tidaklah sama antaranya, tidaklah sama ini orang-orang al-muti'u, orang-orang yang taat, wal asi dengan orang-orang yang durhaka. Bahkan sejak ini kan yang kemarin ya, yang kemarin di bagian ketiga, di bagian yang mengisahkan orang yang berkebun itu kan. Nah, Allah kan mengancam azab ketika mereka di dunia. Ya itulah sebetulnya, itulah perlakuan Allah atas mereka. Allah mengancam, Allah bukan mengancam lagi, sebenarnya mengancam sihnya kalau untuk orang kafir Quraisy. Allah mengazab mereka yang durhaka sejak di dunia. Nah, contoh kecilnya adalah yang di bagian kemarin, Allah mengazab orang yang berkebun kemarin ya, karena mereka durhaka, karena mereka melakukan pelanggaran. Dua kan kemarin dosanya. Yang pertama, mereka tidak mengatakan insya Allah. Nah, mereka
durhaka, mereka merasa bahwa semuanya itu adalah hasil kerja keras mereka tanpa kehendak Allah. Sehingga mereka memastikan kita besok pasti panen besar. Nah, itu pelanggarannya. Padahal itu kehendak Allah. Kemudian yang kedua kan pelanggarannya, mereka tidak mau mengeluarkan hak orang-orang miskin. Diazablah oleh Allah. Kan di dunia ini kejadiannya, dengan cara diazabnya itu adalah dengan cara Allah bakar semua pohon-pohon yang ada di kebun tersebut sehingga mereka itu gigit jari, tidak kebagian sedikit pun. Itu azab dari Allah. Di mana hal itu kan disampaikan, diperintahkan oleh Allah, katakan kepada orang-orang kafir Quraisy, nih Allah sudah terbukti melakukan hal seperti itu, Allah pasti mengazab siapapun yang durhaka sejak di dunia. Dan di ayat yang tadi pun dimuat laginya, dan azab di akhirat nanti lebih berat lagi bagi mereka yang durhaka. Ya, azab di akhirat, siksaan di akhirat itu lebih berat lagi bagi orang-orang yang durhaka. Nah, yang berikutnya, ternyata ayat-ayat berikutnya itu ya, ini isinya ya Allah menafikan. Allah menafikannya itu dengan memunculkan lima hal bantahan gitu atas, intinya adalah keyakinan mereka tadinya orang-orang durhaka yang meyakini bahwa mereka itu akan mendapatkan balasan yang sama dengan orang-orang yang taat. Kalau di surat apa nih ya yang kemarin ya, di rasanya belum lama juga nih ya yang ini nih, bahwa orang-orang kafir itu menertawakan orang-orang yang beriman. Nah, dulu di zaman Rasulullah ini demikian ya. Orang-orang kafir itu menertawakan orang yang beriman ketika mereka melihat orang-orang kafir berinfak, mengeluarkan sodakoh, melaksanakan perintah Allah. Mereka menertawakan dengan mengatakan mau-maunya melakukan demikian. Emang mau dapat apa? Itu kenyataannya mereka tetap saja miskin. Itulah. Coba kami, ya orang-orang kafir saat itunya, kami terpandang harta banyak. Nah, mereka menertawakan orang-orang yang orang-orang apa namanya sebutlah orang kaum muslimin, para sahabat saat itu yang mereka ini kan prinsipnya ya, mereka ini kan para sahabat itulah prinsipnya itu adalah fastabiqul khairat. Mereka bersedekah dengan kemampuannya masing-masing. Ya, mereka itu bersedekah dengan berdasarkan kemampuannya masing-masing, tidak menunggu kaya dulu. Mereka bersedekah dengan kemampuannya masing-masing. Ini yang menjadi bahan tertawaan orang-orang kafir. Kerma ripuh, sebegitulah moyok nanti. Mereka menertawakan, kerma ripuh dari dibikenan, menjadi orang kerma ripuh dari dibikenan. Ya, mereka menertawakannya demikian, yang menertawakan apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Mereka merasa, nah kalau di sini ternyata seperti ini, mereka merasa mereka ini memiliki keutamaan, kelebihan dibanding orang-orang Islam yang minoritas, ya miskin, kemudian orang-orangnya juga bukan orang-orang yang berpengaruh, terpandang. Nanti di akhirnya bagaimana? Ya kebaya tetap saja seperti ini. Kan sudah terlihat, menurut mereka demikian kurang lebih. Ini kan sudah terlihat, sudah nampak. Allah memuliakan saya. Allah memuliakan kami dengan menjadikan kami ini orang kaya, kami ini hartanya banyak. Kami ini orang yang terpandang kabur Abu Jahal mah. Kami ini coba status sosial tinggi. Menjadi orang yang dihormati, disegani.
Nah, tadi lah followers banyak, subscriber ada. Ayo nama zaman gitu dah. Followers banyak. Ya subscribernya banyak. Yang ngefans juga banyak. Oh, nama itu dijadikan tolok ukur bahwa padahal mereka durhaka gitu kan. Padahal mereka durhaka, tapi itu dijadikan tolok ukur. Mereka merasa bahwa mereka itu diberi keutamaan, kelebihannya dimuliakan, derajatnya tinggi menurut mereka. Dan mereka merasa seperti itu juga nanti di akhirat. Padahal di sini jelas nih ya di awal ayatnya tadi, bagi siapa Allah sudah menyiapkan surga yang hanya berisi kenikmatan itu. Jelas kan di ayat tadi, bagi orang yang bertakwa, bagi orang yang soleh, bagi orang yang taat. Nah, ini juga artinya kan di sini sudah terlihat nih pelajarannya. Jangan sekali-kali merasa Allah telah memuliakannya dengan itunya, dengan apa namanya, dengan pemberian Allah di dunia ini dengan hal-hal seperti tadi, harta banyak, jabatan tinggi, pengikut banyak, penggemar banyak. Enggak kan itu kan dia lupa minta tanda tangan. Jangan merasa seperti dengan cara seperti itu Allah memuliakan. Ya kalau jabatan tadi kan saya sebagai biasa, sebagai pengurus. Sebagai pengurus jabatan non bidang non itu jabatan duh kari itunya deh, merasa dimuliakan oleh Allah dengan cara demikian. Ya, mereka merasa itulahnya Allah memuliakannya itu dengan cara demikian. Saya kira kan ayatnya juga populer, ayatnya juga pendek, populer. Rapal tapi rakunte inna akramakum indallahi, tetap kan itu sudah jelas tolok ukurnya. Yang paling mulia, tinggi derajatnya, terpandang, terhormat itu adalah yang paling bertakwa. Nah, ini yang dijanjikan oleh Allahnya di awal bagian ini, innalil muttaqina inda rabbihim jannatin naim. Atau setelah itu 2 hijrah. Nah nanti apa namanya, bantahan-bantahannya ada 5 gitu ya, ada 5 nih yang mulai dari tadi ayat awalnya dari ya apa yang berikutnya, ada apa dengan kalian? Ini artinya kan Allah seolah-olah Allah memerintahkan kepada Rasulullah membacakan ayat ini, tanyakan kepada mereka, ada apa dengan kalian? Mengapa kalian berkesimpulan seperti itu? Ya, mengapa kalian berkesimpulan seperti itu? Artinya mereka di dunia itu dimuliakan, di akhiratnya pun akan demikian. Padahal kalau di ayat ini ya, mereka kafir, bahkan boro-boro taat berarti. Meskipun yang dikatakan mujrimun darinya orang yang durhaka, orang yang berdosa, bukan hanya orang kafir, tapi benang merahnya sama. Hidup di dunianya tidak taat, tidak soleh, tidak bertakwa, durhaka, tapi merasa akan dimuliakan oleh Allah.